Pemirsa dulu sekarang, saya lagi di tengah-tengah peperangan ini. Yang antara hidup dan mati. Enggak, ding. Ini adalah wahana permainan baru di Bandung, semacam paintball. Biasanya paintball kan menggunakan senapan dan peluru bercat. Nah, kalau ini kita menggunakan busur dan panah. Nanti kita lihat aturan mainnya kayak apa, tetap di dulu sekarang. Wahana permainan di Bandung yang baru dibuka pada Maret 2016 lalu, Archery Rush. Sebelum mulai permainan, para peserta diizinkan untuk berlatih terlebih dahulu. Peserta akan mencoba untuk memasukkan anak panah ke dalam lubang sejauh 5 meter. Satu lubang yang berhasil ditembus anak panah bernilai 5% diskon loh. Tarif untuk bermain di wahana panahan ini berkisar antara 90 hingga 110 ribu per orang. Makin banyak peserta, makin murah harga yang harus dibayar. Jumlah peserta bisa sampai 20 orang loh. Karena makin banyak yang ikut main, makin seru. Kalau latihannya udah jago, waktunya main. Ada 3 jenis permainan yang bisa dimainkan peserta. Tapi yang populer adalah permainan Kill or to be Killed. Dalam permainan Kill or to be Killed, pemain yang terbagi menjadi 2 kelompok harus menembakkan anak panah ke pemain lawan. Kelompok yang menyisakan pemain paling banyak menjadi pemenangnya. Arena permainan dibuat mirip seperti medan pertempuran, lengkap dengan tong dan ban-ban bekas tempat pemain berlindung dari serangan lawan. Kalau pesertanya banyak, 2 arena permainan bisa digabungkan menjadi 1 loh. Masing-masing pemain dibekali 3 anak panah. Tapi kalau anak panah habis, pemain boleh kok mengambil anak panah yang sudah terjatuh. Pemain juga harus ekstra hati-hati, karena bisa aja terkena anak panah pada saat berusaha menyerang. Gak perlu khawatir luka karena terkena anak panah ya. Anak panah yang digunakan pada permainan ini didesain khusus dengan bola karet di bagian ujung. Meskipun aman karena nggak tajam seperti anak panah biasa, peserta tetap harus memakai kacamata pelindung. Busur dan anak panah sengaja didatangkan dari Amerika Serikat. Di negara Paman Sam, permainan seperti ini memang sudah populer. Selain melatih tubuh biar lebih gesit, permainan ini juga melatih kerja sama tim. Menariknya kalau permainan ini tuh jadi lebih banyak effortnya, soalnya banyak harus narik-narik gitu. Beda kan sama yang kalau permainan yang biasanya kan cuman yang udah main tinggal main tembak-tembak aja. Kalau ini lebih asik sih. Awal nyobain tuh susah sampai lecet kena tangan, terus kan tapi tenang aja ada pelindung, soalnya kita dilindungin juga tangannya, jadi nggak akan kena. Sama buat nempatinnya tuh susah, tapi karena udah biasa, udah berlatih juga tadi sebelumnya, jadinya bisa. Selain melatih fisik dan kerjasama, permainan ini juga melatih kejujuran loh. Karena pemain yang terkena anak panah harus keluar arena. Ternyata walaupun ini cuma permainan, tapi capek juga. Nah, habis ini saya mau kasih info tentang film-film yang menggunakan busur dan panah seperti ini sebagai bagian penting dalam film. Ini dia infonya. Dealing with all experienced killers. Any last advice? Dalam film berseri The Hunger Games, tokoh utama Katniss Everdeen selalu menggunakan senjata busur dan panah. Tokoh yang diperankan oleh Jennifer Lawrence ini dikenal mahir menggunakan busur dan panah. Dalam film, Katniss digambarkan selalu berhasil menembakkan anak panah tepat sasaran. Kalau dalam film superhero The Avengers, karakter Hawkeye lah yang menggunakan busur dan panah sebagai senjata. Meskipun gak memiliki kekuatan super seperti superhero lainnya, Hawkeye punya busur dan panah berteknologi canggih.
tokoh dalam film yang mahir menggunakan busur dan panah. Karakter Legolas yang diperankan oleh Orlando Bloom dalam film berseri Lord of the Rings selalu menggunakan busur dan panah untuk melawan musuh. Berbeda dengan karakter lain yang lebih memilih menggunakan pedang, Legolas di Pangeran Peri ini bahkan bisa mengalahkan monster raksasa hanya menggunakan busur dan panah. Pengen jago memanah kayak tokoh-tokoh di film tadi? Bisa kok! Di kota Bandung, pelatihan memanah tergabung dalam Bandung Archery. Siapa aja bisa ikut mencoba latihan memanah di sini, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Busur dan panah yang digunakan sesuai standar untuk olahraga memanah loh. Anak-anak yang berlatih memanah memang bukan sekedar bermain loh. Mereka memang diarahkan untuk menjadi atlet dan mengikuti kompetisi. 3 kali dalam seminggu, para peserta mengikuti latihan memanah. Karena merupakan salah satu cabang olahraga, para peserta harus pemanasan dulu ya sebelum berlatih. Peregangan otot diperlukan karena olahraga memanah membutuhkan pergerakan tangan dan kaki pada saat menarik busur. Berbeda dengan permainan memanah yang menggunakan busur biasa. Untuk olahraga memanah dibutuhkan perakitan busur terlebih dahulu. Masing-masing peserta harus merakit sendiri bagian-bagian busur yang masih terpisah. Berlatih memanah biasanya diawali dengan menembakkan anak panah pada bantalan hitam. Kalau teknik dan posisi udah jago, baru deh memakai bantalan dengan target memanah. Posisi memanah sebetulnya nggak sulit kok. Kaki kiri di bagian depan, kemudian tangan kiri memegang erat busur. Letakkan anak panah dan tarik busur dengan posisi tangan lurus. Anak panah pun melesat dan langsung menancap ke bantalan. Meskipun terlihat gampang, butuh konsentrasi untuk menembakkan anak panah tepat pada sasaran. Buat anak-anak, latihan memanah juga bisa jadi salah satu cara untuk berlatih fokus loh. Halo Kang, selamat siang. Kang, ini kan saya lihat asik banget nih pada mana. Saya pengen nyobain, tapi saya belum pernah mana. Jadi apa yang harus saya lakukan nih? Oh ya, pertama kita pakai perlengkapan dulu buat keamanan, safety-nya. Nah ini ada, Oh ini. ini buat arm guard, buat Taruh Biar di- aman saat belajar memanah, kita pakai pelindung bernama arm guard di tangan kiri. Arm guard berguna untuk melindungi tangan pada saat melepas anak panah. Sementara tangan kanan menggunakan finger tap untuk melindungi jari pada saat menarik busur. supaya waktu kita tarik stringnya nggak sakit di ujungnya. Kalau nggak pakai ini, Ah. lecet deh. Terus apa nih? Sudah, Sudah. Jadi, itu minimal. Minimal punya Supaya ini kita dulu. waktu latihan Oke, pertama oke, oke. Sekarang kita coba menembakkan anak panah ya. Dan ini sama quivernya kita taruh di kantong. Siap. Oke. Menurut aturan, kita nggak boleh menembakkan anak panah kalau di depan ada orang yang berlalu lalang. Jangankan untuk menembak, jika ada orang di depan kita, mencoba menarik busur tanpa anak panah juga dilarang loh. Takutnya, tiba-tiba busur melesat tak terkendali dan membahayakan orang lain. Sikunya di atas, nanti yang tarik. Oke. Tangan depannya turunin lagi. 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 Oh iya benar. Oke, stop. Lagi. Oh, gitu kira-kira. Sudah. Lepas kalau udah siap. Oke, bagus. Pemirsa, kalau lihat teman-teman di sini kayaknya enteng banget buat narik busur ini. Tapi ternyata pas saya coba pertama kali berat, terus saya bergetar-getar. Tapi nggak apa-apa, yang penting tuh udah tepat sasaran tuh Kang ya. Udah bagus. Kalau pengen belajar memanah, cukup membayar biaya bulanan sebesar Rp140.000 kok. Kalau pengen coba-coba dulu juga bisa loh, dengan tarif Rp50.000 sekali pertemuan.
Karakter animasi juga ada loh yang jago memanah. Dalam film animasi Brave, karakter Merida digambarkan sebagai seorang putri raja yang mahir memanah. Gak cuma memanah aja, Merida juga jago memanah sambil berkuda loh. Bahkan dalam film, Merida selalu tepat sasaran walaupun lagi memanah sambil naik kuda. Habis belajar memanah, sekarang kita mau belajar naik kuda. Eits, mereka bukan belajar mengendarai kuda, ding. Tapi lagi berwisata sambil berkeliling naik kuda. Ya, salah satu tempat rekreasi di Lembang menawarkan berwisata menikmati sejuknya udara di dataran tinggi sambil berkuda. Cukup Rp25.000, pengunjung bisa berkeliling mengendarai kuda lengkap dengan kostum ala koboi. Kuda yang digunakan ada dua jenis, kuda lokal dan kuda blasteran. Kuda lokal biasanya berukuran lebih kecil dan digunakan untuk mengangkut pengunjung yang berat badannya kurang dari 70 kg. Sementara untuk kuda blasteran, yang merupakan campuran kuda lokal dan kuda Australia, digunakan untuk mengangkut penumpang dengan berat badan lebih dari 70 kg. Sementara untuk anak-anak, bisa juga memilih kuda poni yang ukuran tubuhnya kecil. Jadi anak-anak bisa melatih keberanian dan dekat dengan binatang. Habis dari situ Naik apa? naik kuda. Kamu takut nggak? Enggak. Jalan-jalan muter situ. Ada kayak pintu gitu terus balik lagi dia ke sini. Nah, naik apa tadi? Kuda. Kamu nggak takut? Enggak. Tapi? Malah santai. Kalau pengen naik delman rame-rame juga bisa kok. Untuk sekali putaran, pengunjung harus merogoh kocek Rp30.000. Satu delman bisa menampung 3 orang loh. Jadi seru kan rame-rame berkeliling naik delman. Ya, halo Kang. Ya, ini kudanya lagi diapain nih? Udah siap buat dinaikin. Nah, pemirsa, jadi selain bisa keliling-keliling naik kuda atau delman, di sini kita juga bisa berlatih untuk mengendarai kuda, namanya riding lesson. Perlengkapannya harus udah ada. Ini ada apa namanya? Cap buat pelindung kaki, helm buat pelindung kepala, dan ini harus bener-bener pas. Sama satu lagi ada rompi. Kalau ini sih buat keren-kerenan aja, biar kayak cowboy. Sebelum belajar mengendarai kuda, kita harus kenalan dulu sama kudanya biar akrab. Memegang dan mengelus bagian tubuh kuda dengan lembut bisa menjadi cara untuk berkenalan. Sambutan hangat dari kuda bisa dilihat dari gerakan telinga. Kalau telinga kuda mengarah ke depan, artinya kuda menerima kehadiran kita. Sementara kalau telinga kuda berdiri tegak ke belakang, artinya kuda terganggu dengan kehadiran kita. Jangan berdiri atau menyentuh bagian belakang kuda ya, karena kuda bisa sewaktu-waktu menendang. Berdiri di bagian depan juga harus hati-hati, karena kuda bisa menggigit. Kalau sudah berkenalan, waktunya naik kuda. Naik kuda pun gak boleh sembarangan loh, harus mengikuti instruksi dari pelatih. Duduk di atas pelana kuda juga harus dalam posisi tegak supaya seimbang. Saat mengendarai kuda juga harus mengikuti alur hentakan kuda supaya nggak jatuh. Berlatih mengendarai kuda bisa dilakukan dengan merogoh kocek Rp200.000 untuk satu sesi latihan. Latihan mengendarai kuda pun nggak cukup satu kali aja ya. Pengunjung yang berlatih kuda di sini biasanya bertujuan untuk mengikuti kompetisi menunggang kuda atau yang lebih dikenal dengan equestrian. Ternyata buat belajar jalan naik kuda aja susah, apalagi lari. Dan saya aja tadi hampir kayak jatuh beberapa kali. Dan memang nggak bisa sekali latihan langsung bisa. Katanya sih paling nggak butuh 6 kali latihan baru mulai bisa untuk mengendarai kuda. Dan habis ini kita masih mau bahas tentang kuda, jangan kemana-mana, tetap di Dulu Sekarang.